Namun saya ingin menanyakan kabar kalian terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kami baik. Baik, anak-anakku yang hebat, dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di pertemuan kali ini, tentunya Bapak berharap kalian belajar dengan semangat. Dan jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, ya, agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KM silakan untuk mempersiapkan. Istain adu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang hebat, sebelumnya Bapak mau absen terlebih dahulu. Apakah kalian hadir semua? Aida Melvira Putri. Hadir. Ade Sumihan. Hadir. Adrian Fahreji. Mohon maaf Pak, Adrian tidak hadir karena sakit. Terima kasih Siska. Mudah-mudahan Adrian, kawan kita yang saat ini sedang sakit, bisa kembali lagi sekolah dan disembuhkan oleh Allah SWT. Selanjutnya saya absen kembali. Ahmad Rifai hadir. Hadir. Ardelia Hafila hadir. Hadiro. Ayu Lestari hadir. Hadiro. Siska Paroha hadir. Hadiro. Siti Khadijah. Hadiro. Stefani. Hadiro. Baik anak-anakku, di depan saya ada akan saya tampilkan materi pembelajaran kita mengenai bab 2, yaitu meraih berkat dengan sikap jujur. Silakan disimak dengan baik. Sebelum kita mempelajari Al-Quran Hadis di bab 2 ini, kompetensi dasarnya kalian menerima kebenaran isi kandungan Al-Quran tentang jujur, mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami isi kandungan Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kanuhum aw waznuhum yukhsirun. Artinya celakalah bagi orang-orang yang curang di dalam menakal dan menimbang. 2, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakal atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Baik anak-anakku, tadi sudah kalian simak tampilan dari slide dari PowerPoint. Maka dari itu silakan buka mushaf Al-Quran kalian dan kita akan membacakan secara bersama-sama. Nanti akan Bapak tunjuk siapakah yang sudah mahir di dalam membaca Al-Quran dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
Baik, saya mau tes dulu dari kalian, ada yang sudah siap membaca surah Al-Mutaffifin dengan tartil? Oke, Siska silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, Siska, bacaan kamu bagus, tartil, alhamdulillah semuanya bagus. Buat kalian juga, saya berharap bisa membaca Al-Mutaffifin dengan lancar dan tartil. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran kita, yaitu kita harus bisa mengartikan mufradat yang ada di dalam surah Al-Mutaffifin. Nah, diantaranya idza talu. Ada yang tahu apa arti maknanya? Ya, idza talu berarti jika mereka menerima takaran. Yastawfun, mereka minta dipenuhi. Ya, yukhsirun artinya mereka mengurangi. Nah, dari mufradat yang sudah dicontohkan pula di dalam slide tadi, kalian juga diharapkan bisa ya mengartikan dengan baik surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan nanti bisa dipraktikkan. Ya. Namun Bapak akan menjelaskan dulu asbab an-nuzul surah Al-Mutaffifin ini. Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman pada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Abbas ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah. Diketahui bahwa penduduk Madinah termasuk orang-orang yang paling curang, ya, dalam menakar dan menimbang. Setelah ayat tersebut turun, orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang paling jujur dan dalam menimbang dan menakar. Baik anak-anakku, yang dibacakan oleh Siska tadi surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 terkandung isi kandungan. Ya, diantaranya tema pokok surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek, menghina orang-orang beriman. Saya mau tanya nih, apakah kalian selama di sekolah pernah nggak nih berkata bohong? Pernah nggak nih melakukan kecurangan? Ya, silakan. Pak, saya pernah bohong. Saya izin ke toilet, tapi saya malah jajan. Pak, saya pernah ngambil pulpen teman saya tanpa izin pas istirahat. Baik, berarti di antara kalian sudah mengalami baik itu berbohong, bahkan mengambil barang orang lain tanpa izin ya. Hal-hal yang seperti itu adalah sifat tercela dan jangan diulangi lagi. Jadi Harun, kalian sudah berani berkata benar, ya, mengungkapkan atau bertanggung jawab atas kesalahan kamu. Dan yang lain juga saya berharap kalian harus jujur di dalam berbicara, di dalam perbuatan. Nah, di surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail. Apa itu? Yaitu celakalah. Isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Kita ya, kalau misalkan enggak 100% daripada timbangan itu seimbang, maka kita minta kerelaan, keridhaan dari sang pembeli. Jangan kita malah kurangin, ya biar tambah untung, ya nggak boleh. Mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit tetapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Tadi yang dilakukan oleh Jaki minta izin, ya ketika ke toilet malah jajan, itu tindakan yang
baik. Jadi jangan diulangi. Ayat 7 sampai 17 di dalam surah Al-Mutaffifin, Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang yang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus yang bernama Sijin. Apa itu kitab Sijin? Yaitu sekumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Tuh, kalau kita berbuat curang, kalau kita tidak jujur, bohong, ya senang banget mengurangi atau ngambil hak orang lain, itu nanti kumpulannya sama orang-orang kafir tadi atau golongan setan. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat mereka ada 3. Pertama, muhtar, melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua, aksi, bergelimang dosa dengan mengonsumsi barang haram. Ya, berbicara bohong, mengkhianati amanah. Kalian dikasih amanah nih sama orang tua, jadi anak yang rajin, tapi kamu malah bolos, itu juga mengkhianati orang tua kamu. Ya, jangan sampai kamu jadi anak yang berkhianat. Yang terakhir, yang ketiga adalah jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Baik anak-anakku, dalam kegiatan selanjutnya kalian bisa menganalisis, ya, berdiskusi surah Al-Mutaffifin. Kota buat kelompok terdiri 3 orang, 4 orang atau 5 orang, ya. Bagi kalian ditugaskan masing-masing, nanti ada yang menjadi ketuanya, sekretarisnya, ya, dan juga juru bicaranya. Nanti kalian presentasikan di depan. Siapakah yang disebut Al-Mutaffifin? Ya, jika ditarik pada masa sekarang, golongan manakah yang termasuk dalam kategori Al-Mutaffifin? Ya, identifikasikanlah perilaku orang-orang sekarang yang termasuk kategori murtad dan asim berdasarkan pembacaan kalian atas kandungan Al-Mutaffifin di atas bagaimana usaha kalian agar terhindar dari orang-orang yang memiliki sifat murtad dan asim. Silakan dituliskan dan hasil diskusinya nanti silakan kalian presentasikan.
baik anak-anak yang hebat, yang soleh dan soleha. Alhamdulillah kegiatan berdiskusi kita berjalan dengan lancar, dan apa yang tadi saya sudah tanyakan sudah bisa dijawab dengan baik, dan kalian alhamdulillah mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kalian sudah bisa membawa hasil manfaat ilmu yang didapat, diantaranya kalian bisa mengidentifikasi bacaan surah Al-Mutaffifin tadi, dan kalian juga bisa menulis kesimpulan tentang surah Al-Mutaffifin. Tadi sudah ada yang maju dan sudah memberikan tanggapan yang sangat luar biasa, dan kita jadi bisa mengenal siapakah orang-orang yang berada di dalam ayat surah Al-Mutaffifin. Mempelajari Al-Mutaffifin ini dengan baik sekali, kalian bisa diharapkan berkata dengan jujur, dengan benar, meski orang lain tidak setuju. Dua, sesuai antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau orang jujur itu pasti akan sesuai, perkataannya benar, perbuatannya tidak ada kebohongan. Ya. Yang ketiga, memberikan kesaksian dengan adil. Bila kita melihat kejadian yang tidak baik, maka kalau kita memperhatikan, jadilah saksi-saksi yang adil. Ya. Mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya, taat kepada perintah dan larangan Allah, menepati janji dan amanah. Ini adalah salah satu kesimpulan pada materi kita. Dan wawasan tambahan, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya Allah Maha Murad, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ya, ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Saya kira cukup itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Tapi sebelum kita berdoa, Bapak memberikan tugas kepada kalian dengan pertanyaan, mengapa Allah SWT memberikan ancaman dengan sangat keras, yaitu dengan lafaz wail, sebagaimana pada ayat wailun lil mutaffifin. Ya, itu saja. Mudah-mudahan akan bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa Ibrahim Majlis. Ista'in Allah. Taslimat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang.